Shalom saudara-saudara, senang sekali saya memperoleh kesempatan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan jemaat yang berhubungan dengan ajaran Alkitab. Pertanyaan yang pertama ini soal makanan. Kalau ada orang yang bertanya, tentunya orang itu punya latar belakang sehingga timbul pertanyaan. Misalnya, sekarang Kristen, dulunya bukan Kristen, makanya ia bertanya. Atau yang kedua, dulu sudah Kristen, tinggal di keluarga Kristen, tapi tidak pernah belajar Alkitab, sehingga tidak kenal ajaran Tuhan. Sekarang mau belajar. Oke, saya dengan sukacita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, dan kita akan belajar bersama-sama. Nah saudara, tujuan saya menjawab pertanyaan saudara dengan video ini adalah kalau saudara mendengarnya kurang jelas, apa itu ya? Saudara bisa putar ulang. Atau kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, saudara bisa mengirimkan atau menuliskan di kolom komentar. Karena itu jangan lupa subscribe supaya saudara dapat layanan dari YouTube GKT Banyuwangi. Atau juga kalau misalkan suatu saat saudara mencari lagi, jejaknya masih bisa dicari, tidak hilang. Kalau dikirim secara japri, hilang. Katanya dulu. Nah, begitu. Saya ingin pertanyaan-pertanyaan itu bisa dikemas dengan baik. Baik, saudara, hari ini pertanyaannya tentang makanan. Kalau ngomong soal makanan, berarti ada dua. Makanannya sendiri atau orangnya yang makan. Karena itu, saya mencoba membawa alat peraga buat saudara. Yang pertama, makanannya. Nah, ini saya sengaja ya. Makanannya. Yang kedua, orangnya. Makanannya atau orangnya. Yang pertama makanannya, yang kedua orangnya. Apa kata Alkitab soal makanan dan soal orang yang makan? Saudara, kalau tanya ke saya menjelaskan berdasarkan ajaran Alkitab. Karena saya seorang pendeta, saya seorang Kristen. Jadi saya menjawab berdasarkan ajaran Alkitab, bukan ajaran yang lain. Saya berharap saudara bisa memahaminya. Apa kata Alkitab soal makanan ataupun soal orang yang makan? Mari kita pelajari yang pertama soal makanannya dulu. Alkitab mengatakan begini saudara di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-8. Ini dasar ajarannya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, saudara ya, saudara, makanan tidak akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Menolak makan tidak membuat kita kurang menyenangkan Allah. Dan makan tidak membuat kita menjadi lebih baik. Artinya bagaimana? Setelah kita menjadi seorang Kristen yang memegang teguh ajaran Alkitab, yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, maka artinya begini yang pertama. Makanan itu netral. Saudara, makanan itu netral. Mengapa? Saudara makan, ya tidak berdosa. Saudara makan, ya tidak najis. Atau makanan itu tidak membuat kita lebih rohani, tidak. Karena itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5 disebutkan begini saudara. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jelas ya saudara? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Contohnya begini saudara, jemaat Tuhan dulunya dari Klenteng. Biasanya makan makanan yang sudah disembayangi,
Ini soal makanannya, saudara, soal makanannya dulu. Lalu setelah jadi Kristen, dikirimi makanan sama teman-temannya, sama saudaranya yang masih sembayangan itu. Pertanyaannya, dimakan atau diapakan makanan yang dikirimi tadi itu? Ada orang Kristen yang menolak makanan itu, bahkan membuangnya di hadapan orang yang memberinya. Saya tanya kepada orang yang melakukan itu, mengapa kok dibuang? Jawabannya, saudara, takut dosa. Nah, kalau orang Kristen model begini, saudara Kristen yang model beginian, berarti saudara tidak mengimani, tidak membaca yang diajarkan Alkitab 1 Timotius 4 ayat 4-5. Saudara lebih percaya katanya orang daripada percaya katanya Tuhan. Padahal iman itu percaya apa yang dikatakan Allah. Dikatakan begini, saudara, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Lalu satu lagi, Alkitab menjelaskan dari 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saya tidak pernah mengajarkan kepada jemaat untuk membuang makanan itu karena berasal dari sembayangan. Tidak pernah saya mengajarkan begitu. Justru saya mengajarkan kepada jemaat untuk pegang ajaran Tuhan dalam Alkitab. Bukan katanya, tapi kata Tuhan dalam Alkitab. Pertanyaannya lagi, apakah harus dimakan? Jawabannya tidak harus. 1 Korintus 8 ayat 8, dipegang teguh saja. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi ya nggak usah sampai dibuang ya saudara. Dan dibuangnya itu malah pakai dalam nama Tuhan sembarangan. Seolah-olah buangnya itu rohani. Itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Sikap seperti itu malah menghina Tuhan, pakai nama Tuhan sembarangan. Contohnya lagi saudara, ada jemaat yang dulunya menganut agama Hindu. Dalam kepercayaan Hindu kan dilarang makan daging sapi. Terus setelah menjadi Kristen, apa harus makan daging sapi? Jawabannya kan ya enggak. Loh dari mana? Ini loh ajaran Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Atau kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Kalaupun sudah jadi Kristen, tetap tidak makan daging sapi, ya enggak apa-apa. Enggak pengaruh juga dekat atau jauh dengan Allah karena makanan. Ini soal makanannya, saudara. Atau juga ada jemaat yang dulunya Muslim. Dalam ajarannya itu kan najis makan daging babi. Terus setelah menjadi Kristen, kalap gitu makan daging babi. Ya enggak begitu kan? Kalau sampai sekarang, setelah puluhan tahun menjadi Kristen, tetap tidak makan daging babi, ya enggak apa-apa. Enggak ada aturan dalam Alkitab harus makan daging babi kalau Kristen. Enggak ada itu. Mari kita pegang teguh saja ajaran Alkitab 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan.
Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saya saja sampai hari ini saudara tidak makan durian. Kata orang, durian itu hauce. Tapi buat saya, mbo hauce. Kenapa? Saya tidak makan durian bukan karena najis, bukan karena haram. Bukan juga supaya kelihatan rohani begitu, tidak mau durian, bukan. Saya tidak makan durian karena baunya saja membuat saya pusing dan mabuk. Maka saya tidak makan durian. Jadi bila jemaat bertanya, enggak apa-apa Tase makan makanan sembayangan, ya saya jawab, ya enggak apa-apa. Tapi juga ya enggak harus. Nah begitu saudara ya. Yang tidak boleh itu kan sikap arogan. Yang tidak boleh itu kan sikap kasar, dengan semena-mena mengatasnamakan Kristen lalu membuang makanan itu seolah-olah Tuhan yang suruh. Nah itu yang tidak boleh. Atau nanyanya, gak apa-apa Tase, sebenarnya dia sendiri kepingin makan. Saya katakan ya gak apa-apa, tapi juga tidak harus. Yang penting sekarang ayo pegang ajaran ini. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Itu soal makanannya saudara. Sekarang yang kedua soal orangnya. Yang pertama tadi soal makanannya, itu memang netral. Tapi kalau ngomong orangnya yang makan, tidak netral. Saya ceritakan sedikit apa yang ditulis di dalam Alkitab. Tuhan pernah menghukum orang-orang yang rakus. Itu dicatat di dalam Yudas 1 ayat 12 dan juga dicatat dalam Bilangan 11 ayat 32 sampai 34. Saya perlu membacakan buat saudara, siapa tahu saudara belum pernah membaca bagian ini. Kalau saudara pernah membaca, syukurlah saudara diingatkan kembali. Kalau belum pernah membaca, supaya saudara tahu bahwa sumber ajaran Kristen itu Alkitab. Tidak boleh membawa ajaran luar ke dalam. Dari Alkitablah kita melakukan, kita tunduk, dan kita mau berjalan menjadi milik Allah. Dalam Yudas 1 ayat 12, orang yang rakus itu disebut noda dalam perjamuan kasih. Begini kata firman Tuhan, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Lalu yang kedua, Bilangan 11 ayat 32 sampai 34. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Ini dalam perjalanan di padang gurun ya saudara. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Kita sedang bicara orangnya. Orangnya itu tidak netral. Tidak netralnya itu karena dikuasai nafsu, keinginan. Contohnya begini ya saudara, misalnya saudara berasal dari kepercayaan yang sembayangan tadi dan sekarang mau atau sudah menjadi Kristen. Apakah kalau saudara diantari makanan dari mereka yang masih sembayangan diterima atau bagaimana?
Saya mengatakan ya diterima, sebab makanan itu netral. Yang jadi masalah bukan makanannya. Yang jadi masalah adalah saudara dengan sengaja pergi ke tempat sembayangan itu nunggu antrian, nunggu pembagian makanan dengan pemikiran eman-eman kalau tidak diambil. Lah ini masalahnya di situ, bukan makanannya tapi nafsu di dalam saudara. Karena itu saya katakan manusia itu tidak netral. Walaupun saya dikasih kok, tapi ternyata saudara antri di sana. Saudara sudah tidak netral. Di situ sudah ada nafsu yang menginginkan. Lain cerita kalau saudara dianteri sampai ke rumah. Enggak apa-apa ini, terima. Tapi enggak usah telepon, kok belum dianteri? Enggak usah begitu. Nafsu lagi. Manusia itu tidak netral. Atau begini saudara, kita ini berasal dari keluarga yang memang tradisinya sembayangan. Kita berasal dari keluarga besar seperti itu. Lalu kita sendiri yang memilih menjadi seorang Kristen. Terus waktu sembayangan di rumah, semua pada waktu makan di meja, semeja, semua keluarga berkumpul, sambil bincang-bincang kan sudah biasa dilakukan seperti itu. Saudara yang seorang diri menjadi Kristen bagaimana? Pergi atau bagaimana? Saudara, ya tetaplah dalam suasana kekeluargaan itu. Jangan pergi dengan alasan aku tidak boleh. Jangan. Iman saudara salah seperti itu. Tetap di situ. Makanlah di situ. Tapi jangan rakus. Nafsu rakusnya ini yang harus dibuang. Bukan alasan boleh atau tidak boleh, najis atau tidak, haram atau halal. Bukan. Nafsu rakusnya ini. Orang akan menghina Tuhan saudara karena kelakuan kita yang rakus dan tamak. Orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu kebanyakan karena kelakuan kita yang nafsu rakus dan tamaknya melebihi ukuran umum. Dan kita tidak bisa mengendalikan. Itu persoalannya. Tapi kita kan berlindung, supaya saya tidak berdosa maka saya pergi. Bukan begitu. Alkitab tidak ajari begitu. Tapi juga tidak boleh munafik. Saya lagi saudara, Alkitab mengatakan tidak boleh bersikap munafik. Kalau dengan lingkungan yang sembayangan, kita bebas makan apa saja tidak terkendali. Tapi begitu kumpul dengan lingkungan Kristen, seolah-olah kita menjadi suci, kita menjadi saleh, kita menjadi gimana begitu dengan tidak mau makan. Ya tidak boleh begitu saudara. Berarti satu pribadi, dua sikap. Itu namanya munafik. Kalau di sini mau makan bebas, kalau di situ kita jaga diri. Enggak boleh begitu. Alkitab pernah menegur keras soal sikap munafik ini. Mari kita baca dari Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Pernah terjadi itu di dalam Alkitab. Ditegur dengan keras karena munafik. Dan orang-orang Yahudi yang lainnya pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi bagaimana? Makanan itu netral. Orangnya yang tidak netral. Kita harus mengambil sikap bagaimana? Pegang teguh apa yang dikatakan Alkitab. Ini dulu. Apa yang dikatakan orang itu kan penjelasan. Penjelasan bisa bertentangan, penjelasan bisa menguatkan. Pilih yang menguatkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Roma 14 ayat 2-3. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kiranya yang saya jelaskan ini memberi manfaat dan pencerahan buat saudara. Sangat senang melayani saudara dan menjelaskan firman Tuhan kepada saudara. Tuhan memberkati.